tadi Masya Allah sudah dibuka tilawah, sholawat ya. Dan saatnya perkenalkan saya, mungkin bagi ibu-ibu baru melihat saya, ada beberapa saja yang sudah melihat saya yang kemarin ikut di acara di Hotel Ibis, dan selain mungkin sebagian besar belum tahu siapa gitu ya. Jadi sebelum saya mulai, saya perkenalkan diri dulu ya, ibu-ibu. Tak kenal maka tak aruf. Nanti kalau di jalan, ini siapa ya kemarin ya, gitu kan, nggak ingat gitu. Perkenalkan nama saya. Saya tinggal di Pamukan saat ini, ya. Dulu di Jimbaran, tapi karena kegiatannya sekarang mulai banyak di Denpasar, jadi saya pindah ke Denpasar. Kemarin saya masih mengabdi di sebuah sekolah di Jimbaran, sekolah Mutiara, ya, di Mutiara Jimbaran. 8 tahun saya mengabdi di sana, dan baru saja resign dari sekolah Mutiara, ya. Jadi saya fokus di Magnet Rezeki, ya. Saya tuh masih belum familiar diundang ustazah, ya. Jadi mohon maaf kalau kemarin juga saya dipanggil ustazah. Biasa dipanggil ustazah, ya. Biasa orang-orang manggil saya bunda gitu ya, Bunda Ros gitu. Jadi telinga saya masih familiar dipanggil Bunda Ros. Begitu ustazah itu saya aduh kaget gitu ya. Padahal kan arti ustazah itu guru ya sebenarnya ya, tapi konotasi di Indonesia itu ustazah itu guru agama, lekat dengan keagamaannya, lekat dengan kesolehannya gitu ya. Nah, saya ini kan menempuh jalurnya bukan jalur pendidikan agama, bukan menempuh jalur pondok gitu ya. Jadi mungkin ustazahnya masih ustazah kebetulan gitu, belum jadi ustazah kebetulan ya. Saya jadi ya mudah-mudahan ya, mohon doakan mudah-mudahan semakin solehanya nanti jadi ustazah betulan gitu ya. Jadi saya masih familiar dipanggil Bunda Ros gitu ya. Jadi ada perbedaan antara ustazah dengan saya seorang trainer gitu ya, trainer Magnet Rezeki. Kalau ustazah itu konotasi di Indonesia itu tadi lekat dengan kesolehannya, lekat dengan keilmuan agamanya, dalam pokoknya gitu ya. Nah saya enggak, karena ustazah itu ibarat dokter hewan. Dia tuh tahu seluk-beluk anatomi tubuh hewan. Itu dokter hewan ya. Ustazah kan tahu, ustazah dalilnya apa, ustazah ininya mana gitu ya, dari mana ininya gitu kan, dalilnya, suratnya apa gitu ya. Jadi tahu karena jalur pendidikannya mungkin gitu ya. Kalau saya sama trainer itu jadi kayak trainernya hewan yang melatih hewan biar bisa pupnya nggak sembarangan, melatih bisa kalau anjing kan anjingnya larinya cepat, jadi anjing pelacak. Nah itu trainer. Jadi ada perbedaan antara ustazah dengan trainer. Ustazah tahu seluk-beluknya tentang agama dalam banget gitu. Nah kalau saya melatih orang-orang untuk istiqomah di jalan Allah, beda banget gitu ya. Saya tinggal terusin ngambil ilmunya ustazah, saya bantu orang-orang istiqomah. Itu yang ada di saya gitu ya. Nah, saya belum familiar dipanggil ustazah, nggak apa-apa dipanggil bunda aja ya. Mudah-mudahan saya berharap tidak jadi ustazah kebetulan gitu ya. Jadi pas diundang ke masjid jadi kebetulan jadi ustazah gitu ya. Jadi saya ya bismillah, jadi sementara Bunda Rasul tidak ada yang tidak mungkin ya. Kalau saya terus belajar, mudah-mudahan saya bisa menggali ilmu dan ya ustazah gitu ya. Saya tidak ada basic pendidikan jalur agama, nggak ada ya. Sekolah saya malah menempuh pendidikan basic. Saya seorang guru bahasa Inggris, saya guru bahasa Inggris ya. Bisa berdiri berbicara di teman-teman ibu-ibu saat ini ya, itu karena kasih sayangnya Allah ya. Karena kasih sayangnya Allah saya dijatuhkan berkali-kali dalam kehidupan ini sampai di titik terendah hidup ini ya. Akhirnya yang membuat saya dulu sih bilangnya gini, Allah nggak adil banget ya sama
sama saya. Udah dijatuhkan tuh kayak ditimpakan tangga gitu kan. Kalau dulu ya sampai pernah merasa nangis di tengah hujan. Kalau nangis di rumah ada anak-anak. Ya, saya pernah mau nangis terus pada anak-anak saya berpaling gitu ya. Pas hujan saya keluar nangis aja gitu ya sepuasnya. Sampai di titik menuduh Allah itu sampai yang ya Allah gitu kan. Engkau sangat tidak adil. Ya sampai di titik itu ternyata ketika Allah berikan satu cercah cahaya gitu, ternyata itu adalah titik balik kasih sayangnya Allah untuk kembali kepadanya. Maka berbicaranya saya di depan ibu-ibu ini adalah bentuk kasih sayangnya Allah kepada saya, dan saya sudah menerima kebesaran Allah, dan ini saatnya saya berbagi ilmunya kepada ibu-ibu semua. Ya, jadi ilmunya apa sih? Ilmunya adalah ilmu mana rezeki. Ya, ilmu mana rezeki itu apa gitu? Satu ilmu yang bisa menarik rezekinya, rezeki dahsyat dengan cara Allah. Ya, kenapa dibilang dahsyat? Bagi saya dahsyat banget. Titik terendah hidup saya adalah ketika saya sampai diusir dari kos-kosan karena nggak bisa bayar kos-kosan. Ya, motor aja ditarik sama leasing. Coba bayangin. Ya, kalau sekarang kehidupan saya bisa berubah 180, itu karena siapa? Karena Allah. Maka saat inilah saya sedang tahadus binikmat, menyampaikan nikmat Allah agar semua bisa merasakan kebesaran Allah lewat ilmu magnet rezeki. Ya, saya nggak tahu kalau saya tidak ketemu dengan ilmu magnet rezeki, entah hidup saya nggak ada. Gitu ya, karena titik itu saya sudah nggak tahu lagi mau kemana lagi. Di Bali ini saya nggak punya siapa-siapa. Ya, saya berpisah dengan suami saya. Saya membawa 2 anak. Ya, membawa 2 anak yang pada waktu itu insya Allah perpisahan kami syar'i diridhoi sama Allah. Saya membawa 2 anak dan saya punya tanggung jawab akidah anak saya. Ya, dan di titik itu saya nggak punya pekerjaan, saya nggak punya penghasilan, bawa anak 2 gitu ya. Pokoknya luar biasa lah pada waktu itu ya. Kalau sekarang saya bisa tertawa, kalau dulu aduh rasanya ya nggak ada makanan, mau gimana, udah pengen netes air mata aja tahan sekuat tenaga karena apa, lihat anak saya 2 ya. Jadi kalau saya flashback, Masya Allah, ternyata itulah kasih sayang Allah. Ya, dulu menyangkanya, Allah nggak adil. Kenapa sih penderitaan ini nggak selesai di saya? Kenapa harus ke anak-anak saya juga? Kenapa anak saya harus ikut merasakan seperti ini? Kenapa anak saya nggak bisa makan juga? Gitu kan? Allah sangat tidak adil. Mereka itu nggak punya dosa. Kenapa ditimpakan dengan mereka juga? Gitu. Ya. Tapi alhamdulillah Allah sayang banget. 2020 saya ditemukan, saya diperkenalkan dengan ilmu magnet rezeki. Ya, ilmunya Allah yang luar biasa. Ya, yang saya dulu juga mungkin ya ibu-ibu, karena saya diberitahunya begitu saja, sehingga saya merasa bahwa apa sih magnet rezeki, nggak ada Islamnya. Saya ngeblocking diri saya, gitu kan? Kok namanya magnet rezeki? Saya nggak mau nih, saya takut ajaran yang menyesatkan nih. Kan banyak nih ajaran-ajaran yang nggak benar ya. Tapi akhirnya saya berusaha belajar, walaupun pada saat itu saya belum yakin. Ya, saya dimasukkan kelas magnet rezeki. Ada teman membayarkan infak kelasnya, saya ikutin. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga saya udah kehilangan semangat hidup saya. Ternyata di hari kelima Allah masih kasih sayang, disentil dari kitanya. Ya, akhirnya saya coba apa sih magnet rezeki? Gak ada salahnya kok saya belajar, gitu saya bilang. Ketika saya belajar, Masya Allah, ini ilmu luar biasa. Saya flashback ilmu dari yang pertama, dan ternyata Masya Allah, saya praktekin ilmu magnet rezeki kurang dari 6 bulan saja. Riba saya selesai semua ibu. Yang pada waktu itu saya hampir 100 juta. Bagi saya seorang pendidik, berapa sih gajinya Bu? Mungkin ada yang guru-guru di sini.
gaji guru itu masih sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Enggak. Gajinya berapa? 1,5. Tanggal 1 gajian, tanggal 5 habis. Iya kan? Tapi itulah ya, kalau bersyukur insya Allah ya. Tapi pada waktu itu kan saya paham agamanya semakin menyusut. Kenapa? Karena kehidupan tadi ya. Gajinya cuma lewat aja. Tanggal 6 berjuang lagi sampai akhir bulan kan gitu ya. Tapi alhamdulillah semenjak Planet Rezeki ya, saya pengen berbagi ilmunya hari ini ya ibu-ibu, izin sharing ya ibu-ibu ya. Saya takut nanti wah kalau udah namanya hidup saya sudah kopi pahit broto wali pun saya minum gitu kan. Kemarin saya sharing gitu sama ibu-ibu yang merasa mungkin sudah lewat hidup ini, sudah saya lalui semuanya, mau apa? Yang kisah pahit apapun, broto wali pun saya digituin. Ya saya paham usia ini di atas saya, ya akhirnya saya siap, saya bangun ya. Itu kan tergantung dari kita penerimaan ilmu ini. Kalau kita dikasih hidayah sama Allah, insya Allah kita bisa menerima ilmu ini dan bisa mengamalkannya, gitu ya. Ini sedikit saja ya profil saya, kalau saya terlalu dibaca ibu. Pokoknya di sini adalah ibu-ibu mengenal saya Bunda Ros, Planet Rezeki, udah gitu aja. Nanti nyantol. Kalau ada orang-orang Planet Rezeki bagus, pasti ingatnya saya. Ketika cerita saya, pasti ingatnya Planet Rezeki. Itu yang terjadi di Bali. Ya, ketika orang-orang cerita Planet Rezeki, Bunda Ros ya. Gitu. Ketika cerita Bunda Ros, yang Planet Rezeki ya. Nah gitu. Nanti ibu-ibu juga melekatnya gitu ya. Jadi nggak usah dihafalin itu. Ini adalah keajaiban saya. Ketika saya belajar Planet Rezeki ya, banyak sekali sebenarnya ini terangkum saja. Saya nggak ngerti kalau ternyata keajaiban itu nggak saya fotoin semua, kan nggak paham hidup setelah itu gitu ya. Jadi banyak sekali ilmunya ya. Ini ketika pandemi ya kan, Bali itu luar biasa. Bali itu menjadi ekonomi paling menyeramkan di Indonesia, ya, karena gerbangnya dari pariwisata. Ketika ditutup sudah selesai Bali, ya kan? Tapi begitu saya belajar Planet Rezeki itu saya tidak merasakan sama sekali rezekinya ngalir deras, ya. Bahkan anak saya dapat beasiswa di Malang, ya kan? Di bawah dibukakan rekening haji. Yang paling utama adalah lunas tadi utang-utang saya hampir 100 juta loh. Ya, main pinjol apa semuanya, sepinjol saya bukain. Ya, di titik saya tuh nggak bisa bayar sebenarnya. Ya, alhamdulillah. Dan ketika sudah lunas utangnya, saya bilang sama Allah, ya Allah, itu hampir 100 juta ya Allah, pengen umroh ya Allah, umroh itu cuma 30 jutaan. Saya mikir kalau 100 aja dikasih sama Allah, kenapa yang 30 enggak ya? Saya coba ilmunya lagi, saya praktekkan. Alhamdulillah ini adalah umroh saya pertama gratis. Ya, ini tahun 2023, Mei 2023. Ya. Jadi pada waktu itu alhamdulillah lunas utangnya, pergi umroh gitu ya. Lalu saya coba praktek lagi ilmunya. Ini adalah Malaysia saya pertama, Turki saya yang pertama, ya. Ini adalah Turki saya yang kedua. Jadi alhamdulillah gini-gini udah pernah keluar negeri. Ya, oke, ya. Yang keren lagi ternyata saya mau mencoba lagi, ya. Saya ketagihan mempraktekkan ilmunya. Gimana caranya ya? Saya pengen umroh lagi nih, gitu kan? Ternyata ketika umroh lagi, alhamdulillah Allah ijabah, umroh saya kedua dapat 2 tiket gratis. Ya, itu sama anak saya. Umur 10 tahun waktu itu. Saya minta ya Allah kasih tiket ya Allah 1. Dikasihnya 2. Ya udah alhamdulillah saya berangkat sama si kecil. Saya urus dokumennya dalam waktu 2 minggu aja. Sat gitu ya. Luar biasa. Ternyata saya ketagihan lagi Bu. Ya, saya coba lagi ilmunya. Ya Allah, saya pengen ya Allah. Tapi kalau bisa jangan sendirian ya Allah. Saya pengen gandeng banyak orang bisa berangkat umroh ya Allah. Alhamdulillah umroh saya ketiga saya gandeng 14 orang dari Bali. Ya, ini umroh saya ketiga. Dan ternyata nggak sampai di situ ibu-ibu. Ya, ketika saya mau mencoba, ya Allah enak banget praktek ini. Ya Allah ini ilmu ini sudah membawa saya melunasi utang-utang saya. Ilmu ini sudah membuat saya bolak-balik ke tanah suci. Dan
Sampai kalau bagian timur ya, kalau NTB udah bolak-balik gitu ya. Karena saya diamanahkan untuk memegang amanah rezeki itu Balai Nusra. Ya, bulan depan saya sudah dipanggil lagi ke Mataram. Udah yang Sumbawa udah teriak-teriak gitu. Saya gimana membelahnya? Ya sudahlah ya, harus dibagi. Itu yang terjadi. Saya waktu itu berpikir, apa lagi ya yang saya mau minta sama Allah gitu ya untuk hidup saya. Oh, saya mikirnya gini, jodoh. Ya, saya minta jodoh sama Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, datangkan seseorang yang bisa menyempurnakan separuh dari agamamu ya Allah. Orang yang bisa nemanin aku ya Allah dalam taat kepadamu ya Allah. Orang yang bisa nemanin syiar kebaikan di jalanmu ya Allah. Ya, baru berdoa dikabulkan gitu. Saya berdoanya Oktober, November ditemuin begitu aja semua. Ya, Desember saya nikah, Desember tahun lalu. Jadi saya belum setahun nikah. Ya, ini untuk saya keempat. Nah, ini ya. Saya minta sama Allah Oktober. Ketemu November, Desember saya nikah. Jadi bulan depan itu saya baru 1 tahun menikah lagi. Yang kedua bukan menikah lagi. Ya, jadi alhamdulillah lewat ilmu manat rezeki itu luar biasa dahsyat. Dan ini saatnya saya membagikan ilmu ini. Yang tadi ini adalah umroh saya keempat, umroh Syawal. Ya, saya bisa bolak-balik. Insya Allah tahun depan saya membawa keluarga saya. Bulan Juni itu saya bawa keluarga saya. Alhamdulillah ya, sudah 2 tiket di tangan. Saya masih nyari 2 atau 3 tiket lagi untuk berangkat bersama keluarga saya. Ya, itu lewat semuanya saya praktekkan pakai ilmu manat rezeki. Ya, jadi sekarang tiba saatnya ibu-ibu berdoa dulu, mudah-mudahan Allah kasih tinggi pemahaman atas ilmu ini dan minta sama Allah bisa mempraktekkan ilmu. Ya, Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekarang tiba saatnya men-sharingkan gimana caranya, gitu ya, ibu-ibu ya. Kalau udah ini ceritanya, bukan saya sombong kalau di luar manat rezeki mungkin ya baru segitu aja. Saya dong lebih banyak bolak-balik umrohnya, bukan untuk itu, tapi untuk lebih ke kata Allah, sampaikanlah nikmatku agar orang lain merasakan kebesaranku. Itu maksudnya. Ya, apalah saya. Mungkin kalau orang-orang yang berduit ya udah biasa lah gitu kan. Bolak-balik umroh mah kecil gitu. Tapi apa saya? Ini semua saya dapatkan gratis. Ya, gratis. Kalau kumpulin dari mana lagi duitnya? Ya, maka sore hari ini izinkan saya men-sharingkan ilmu manat rezeki. Ya, mudah-mudahan ini benar-benar bisa menarik rezeki dahsyat dari Allah. Ya, mungkin ada beberapa di sini yang udah kemarin ikut kelas saya. Ada ya? 1, 2, 3, 4. Ya. Harusnya 6 ya. Oh iya, oke. Ya, sekarang saya izin berbagi ya. Kalau udah sukses tuh ketawanya enak. Kok dulu mau ketawa aja rasanya hambar gitu kan. Ketawanya bibir kanan naik, bibir kiri turun. Kalau dulu gitu kan, memendam pahit hidup. Kalau sekarang ketawanya lepas karena bahagia gitu ya. Sekarang saya pengen sharingkan. Nah, ini dari buku ini ya. Awal dari buku ini telah mengubah kehidupan ribuan orang, salah satunya saya. Ya, kalau pernah lihat buku ini, ya berawal dari buku ini, saya juga bawa bukunya. Udah entah beli buku keberapa kali saya bagikan, entah sekarang 1 pun di rumah nggak ada. Ya nggak apa-apa, mudah-mudahan jadi amal jariah. Ya, banyak orang yang bisa membaca ilmu ini. Nah, ini adalah Ustaz Nasrullah, founder dari ilmu manat rezeki. Beliau itu dulunya minus 21 M. Ya, ini bersama istrinya Ibu Yuni dan anak-anaknya 6 perempuan semua. Ya, karena memang disclaimer ya ibu-ibu ya, ada satu yang mungkin Allah nggak kabulkan. Beliau pengen anak laki-laki, tapi sama Allah dikasih
Perempuan semua untuk apa? Jadi keajaiban itu ada batasnya. Batasnya apa? Biiznillah. Ya. Sekarang bawa gelas kosong dulu. Kemarin yang isi ustaz ilmunya banyak kan semuanya ustaz nih. Hari ini diisinya bukan sama ustazah, gitu ya. Diisinya bukan orang yang biasa membawakan pengajian soal agama, ya. Tapi insya Allah mana rezeki soalnya best of Quran dan hadis. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang menjadi landasan ilmu panen rezeki itu. Jadi kalau dulu saya mengenal yang panen rezeki itu apa sih gitu kan, nggak ada Islamnya, ternyata semuanya dari Al-Quran. Saya pengen cerita dulu sama ibu-ibu semua. Kita flashback dulu ke Ramadan ini. Kita lagi Ramadan ya. Kurang dari 100 hari kita udah mau Ramadan ya. Nah, mumpung mau Ramadan, tapi kita coba ingat dulu. Ketika kita di Ramadan, ada nggak ibu-ibu yang ketika belum Ramadan nih, saat ini nih baca Qurannya cuma 2 lembar, 3 lembar, ya? Pas Ramadan bisa 1 juz. Ada nggak? Waktu belum Ramadan sedekahnya 50.000, 100.000. Ketika Ramadan 100.000-nya setiap hari, bener nggak? Ketika Ramadan sholatnya getol sampai terawih, tahajud, semua sunnah dibabat habis semua. Saking apa? Pengen pahala yang dilipat gandakan, bener kan? Ya, ngajinya dikebut biar bisa khatam, sedekahnya digeber karena dilipat gandakan, semua sholat sunnah dikerjakan. Ya, yang enggak pun dikerjakan, ibadah-ibadah sholawat apa semua dikejar gitu ya. Tidak seperti di bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Ya, pertanyaannya gini, Ramadan itu penuh keberkahan. Yang tiba-tiba itu kayaknya nggak ada apa-apa, antaran dari tetangga banyak, ya kan? Tiba-tiba yang jualan omsetnya berlimpah, benar nggak ibu? Yang tadinya nggak punya rencana nih untuk mudik karena nggak ada uangnya, ya udahlah tahun ini nggak usah mudik, kembali aja lebarannya gitu kata suami. Ternyata ujung-ujung mak beduk Allah kasih rezeki gitu banyak banget. Ada orang yang punya utang lama tiba-tiba bayar gitu. Alhamdulillah Bu, kita bisa mudik gitu. Ada nggak yang tiba-tiba kayak gitu? Ya, tiba-tiba ada orang yang kasih parcelnya, masya Allah, nggak dikira kita, nggak pernah kita menyangka dia bakal kasih banyak banget. Yang kita kira tetangga selama ini diem-diem aja, sekarang tetangganya tiap Ramadan kasih banyak banget. Ya, ada nggak yang kayak gitu? Ada ya. Nah, itulah ya. Kenapa di situ? Satu memang karena keberkahan dari Ramadan. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari kitanya apa? Dari kitanya karena apa? Karena kita lagi di level keimanan dan ketakwaan kita levelnya lagi di atas. Betul? Ya. Maka sebenarnya janji Allah itu agar kamu bertakwa. Maksudnya semua yang dikasih sama Allah itu agar kamu bertakwa. Nah, ganjaran bagi orang bertakwa itu Allah sebut di antara ayat 2 dan 3. Kalau ibu tahu surat 1000 dinar, ayat 1000 dinar, ya, ini ayat 1000 dinar yang saya tulis, ya, itu diambil dari akhiran dari ayat 2 dan awalan dari ayat 3, ya. Jadi di sini barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya, sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi sesuatu. Ya, ujung kalimat ujung dari semua ini agar kamu bertakwa. Ganjarannya apa? Ganjarannya tuh kalau kita bertakwa, Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bayangkan, setiap Ramadan selalu ada kejutan dari Allah. Setiap Ramadan ada saja persoalan yang diselesaikan sama Allah.
Benar? Nah, sebenarnya itu yang nggak pernah kita bawa di luar Ramadan. Ya, level keimanan dan ketakwaan kita nggak kita bawa, kita tarik di luar Ramadan, sehingga apa? Janji Allah loh. Ketika kita beriman dan bertakwa, Allah berikan jalan keluar. Ya, selama ini kita apa? Puyeng-puyeng sendiri, ngurus-ngurus hidup sendiri, benar nggak? Besok bayar uang sekolah, nggak ada uangnya, pikirin sendiri, benar nggak? Besok bayar cicilan, nggak ada uangnya, pikir sendiri. Barang apa lagi yang mau saya jual? Siapa lagi yang saya mau pinjemin uang? Benar nggak? Ya, padahal janji Allah itu, janji Allah, Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Nah, selama ini kita mikir-mikir sendiri tuh. Kita nggak pernah megang janjinya Allah. Allah yang akan kasih jalan keluar. Allah memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kita nungguin si A bayar utang, wah bayar. Tapi karena kasih sayangnya Allah, tiba-tiba si B bawain uang, pakai uang saya dulu. Itu tuh Allah yang kasih jalan keluar. Itu Allah yang kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi kita selama ini apa? Kebetulan saya butuh uang, dia bantuin, betul? Padahal itu tuh Allah. Selama ini kita puyeng-puyeng mikirin persoalan hidup kita. Kita nggak ingat sama janji Allah. Bukan nggak ingat, mungkin baru tahu. Ya. Kalau saya pegang janji Allah banget ini saya pegang. Ketika saya punya persoalan, saya pegang janji Allah. Ada Allah yang akan ngasih jalan keluar. Yang saya cari bukan jalan keluar, karena ranahnya Allah. Kenapa harus saya yang nyari jalan keluar? Ya, biarkan Allah. Kalau saya cari penyebab, kenapa ini terjadi? Udah nggak nyari jalan keluar, Bu. Ya, janji Allah pasti. Ya, maka jangan puyeng-puyeng lagi, tagih janjinya Allah. Tapi untuk siapa janjinya Allah? Untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Artinya ketika punya persoalan, level keimanannya naikin aja, terus janjinya Allah tagih. Ya, Allah tuh perlu kalau ditagih janjinya sama umatnya. Ya, pegang surat At-Talaq. Kalau saya di print, taruh dekat tempat sholat, biar saya baca aja, biar saya ingat janji Allah. Ya, tapi saya juga harus ingat janji saya untuk beriman dan bertakwa, gitu ya. Oke. Jadi konteks ini orang kan biasanya gini, udahlah ngaji itu kok urusannya dunia aja, ya, gitu kan. Padahal konteks ini untuk akhirat juga, bukan masalah. Maksudnya bukan masalah akhirat aja, tapi untuk dunia juga. Allah keluar, Allah bantu problema-problema dalam kehidupan kita. Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Cuman mungkin ibu-ibu baru tahu atau tahu sebenarnya, tapi belum ada yang ngasih tahu, gitu ya. Kalau saya sudah pegang janji Allah banget. Ya, jadi fakta di atas jelas ya, seharusnya tuh kita bisa kaya raya sebenarnya. Ya, ini saya lewatin aja sebentar ya Bu. Ya, jadi kalau konsep di atas itu kita bisa kaya raya sebenarnya, ya, karena Allah itu sudah menakar rezeki kita. Ada orang gini, udah nggak usah ngoyo-ngoyo, rezeki udah tertakar, nggak mungkin tertukar. Emang tahu takaran rezeki kita? Ada yang tahu? Siapa tahu mau kasih 5 miliar, mau kasih 5 miliar, terus kita yang nakar. Sudahlah, nggak usah ngoyo-ngoyo, ngaji mah ngaji aja, nggak usah ngurusin dunia, kan gitu. Padahal dunia kita juga Allah yang ngurusin, ya. Nih saya kasih gambaran. Sebenarnya rezeki Allah itu seperti air bah, turunnya dari langit. Kalau kita semua di bawah, semua kena basah, betul. Ya, cara datangnya memang begitu, kayak air bah, semuanya kena, gitu. Semuanya kena, semuanya basah. Tapi kenapa ada orang-orang yang
nggak kena basahnya itu, atau kena basahnya cuma ketetesan. Nah, kira-kira siapa nih orang yang tidak mendapatkan rezeki itu atau mendapatkan rezekinya cuma sedikit? Gitu. Atau nggak orang-orang yang cuma ketetesan rezeki? Dia adalah orang-orang yang cuma menerima UMR aja, tes. Tuh rezeki Allah yang ketetesan tuh cuma UMR aja. Padahal Allah kan bilang Allah memberi rezeki dari arah yang tidak disangka. Kalau gaji itu arahnya sudah kita tahu, benar? Enggak kok, saya ajaib tinggal tanggal 28 teng bunyi. Itu bukan ajaib, ya. Itu hukum sebab akibat. Kalau ajaib itu datangnya ujung-ujung mak penduduk dapat rezeki, ujung-ujung mak penduduk gitu kan, diantarin antara itu rezeki Allah, ya. Rezeki yang Allah maksud gitu. Kalau yang cuma tiap tanggal 1 tiap koma, apalagi yang tinggal gajinya 1 koma gitu, tanggal 1 terus tanggal 5 habis gitu. Itu orang-orang yang cuma ketetesan rezeki sebenarnya, ya. Kenapa mereka begitu? Mereka itu orang-orang yang melindungi dirinya, mereka bentengi dirinya sehingga rezekinya nggak datang. Ya, kenapa? Apa itu? Apa yang mereka bentengi? Ya, apa? Ya. Terus kenapa harus belajarnya magnet rezeki? Ya, insya Allah magnet rezeki itu satu ilmunya Allah yang bisa mendatangkan keajaiban. Ya, mungkin bukan nggak tahu, ya. Cuman ibu-ibu selama ini nangkepnya agak berbeda. Sekarang di magnet rezeki itu agak dibuka dikit aja sama saya, gitu. Ya. Ya, apa itu mana rezeki? Ilmu Allah untuk mempelajari pola rezeki yang datang secara ajaib. Jadi rezeki itu sebenarnya ada polanya, ibu. Ya, nah polanya ini yang kita nggak tahu. Kita menyangka bahwa kalau mau dapat rezeki itu kita harus kerja keras, betul nggak? Kerja cerdas. Kalau mau rezeki yang banyak, gitu kan? Pola kita selama ini seperti itu. Tapi ternyata di magnet rezeki ada satu pola yang kita mudah banget dapetinnya. Duduk diam aja rezekinya datang sendiri. Itu pola di magnet rezeki itu, ya. Jadi sekarang kita belajar sama-sama bagaimana polanya. Tapi kita harus sepakat dulu bahwa rezeki itu bukan melulu uang. Uang memang rezeki, tapi rezeki tidak semuanya uang. Ya, setuju ya? Nanti soalnya selama ini di pikiran kita kotaknya apa? Rezeki itu uang, ya? Padahal teman yang baik, tetangga yang baik, punya perkumpulan kayak ini rezeki. Bisa duduk di majelis ilmu itu rezeki. Tidak semua orang Allah panggil bisa duduk di situ, ya? Punya waktunya, tapi memilih rebahan. Punya waktunya, tapi memilih pergi. Ya, tidak semua orang. Maka ini adalah rezeki kita. Ya, kita belajar pola rezeki yang datang ke kita. Ya. Sekarang saya mau bicara tentang keajaiban. Tadi kan saya bilang rezeki itu datangnya ajaib, ujung-ujung mau dulu. Ajaib itu apa? Ajaib itu selalu ditolong sama Allah. Di setiap keadaan Allah tolong. Di setiap keadaan Allah tolong. Setiap keadaan Allah tolong. Ajaib namanya. Kalau dulu kita belum mengenal kebetulan. Ya, sekarang belajarnya mana rezeki, ajaib gitu. Ya, nah keajaiban itu ada bagi mereka yang percaya. Maka, ya sekarang saya sampaikan, kalau ibu-ibu percaya, insya Allah ajaib. Tapi kalau nggak percaya, itu kembali lagi, ya. Jadi buka dulu mindsetnya, kosongkan gelasnya supaya bisa percaya atas ilmu Allah yang luar biasa ini. Ya, oke. Saya mau nanya dulu, untuk apa kisah ajaib di dalam Al-Quran? Kan banyak keajaiban-keajaiban di Al-Quran. Nabi Ibrahim dibakar nggak panas. Nabi Musa tongkatnya bisa jadi ular, ya kan? Bisa membelah lautan. Nabi Nuh bikin kapal besar di atas gunung, gitu ya. Nah, ada yang tahu nggak ibu? Untuk apa sih kisah keajaiban di dalam Al-Quran itu diceritakan? Ada yang tahu nggak? Ya, ada yang tahu nggak? Banyak kisah-kisah keajaiban di Al-Quran. Ada yang tahu?
Ya, saya ada yang kasih tahu. Ya. Jadi kisah di dalam Al-Quran itu seharusnya kita bisa mempraktekkan ilmu yang ada di Al-Quran. Bukan berarti nanti kita kalau dibakar terus nggak panas. Mama tadi belajar sama Bunda Ros, katanya Nabi Ibrahim dibakar nggak panas. Mama belajar magnet rezeki. Ayo kita coba. Nah itu bukan praktek di situnya, bukan. Ya, praktek yang ada di Al-Qurannya, surat-suratnya. Bisa jadi keajaibannya yang lain, bukan keajaiban dibakar nggak panas. Nanti saya kena. Ya. Nah, coba cerita dulu tentang kisah Nabi Zakaria. Siti Maryam itu dititipkan kepada Nabi Zakaria, pamannya, ya kan? Setiap kali Nabi Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, Nabi Zakaria tuh selalu mendapati makanan di sisi Maryam. Maka Nabi Zakaria nanya, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan ini dari sisi Allah." Padahal Siti Maryam tidak pernah keluar dari mihrab, dari kamarnya. Tapi kenapa selalu ada makanan? Maryam menjawab, "Makanan ini dari sisi Allah." Ya. Tidak pernah kemana-mana bu, makanan sudah ada, minuman sudah ada, apa yang dibutuhkan Siti Maryam sudah ada, nggak perlu kemana-mana. Ya, maka ibu-ibu pengen nggak jadi Siti Maryam? Ya, kira-kira bisa nggak jadi Siti Maryam? Bisa sih, tapi nanti dimarahin sama suami. Ngajinya di mana? Itu kata Bunda Ros, nggak usah kemana-mana. Di mana kemana-mana? Masa? Saya lapar. Gitu ya, ada ya. Ya. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa hisab. Hisab itu hitung-hitungan. Ya, jadi sebenarnya nanti kita bisa jadi Siti Maryam, nggak perlu GoFood, nggak perlu cateringan, nggak perlu ke pasar ujuk-ujuk tetangga nyamperin bawa sayur, ujuk-ujuk tetangga nyamperin bawa makanan enak-enak, itu ajaib. Itu Siti Maryam kayak gitu, ya. Maka kita belajar. Dan ketika itu, ya Nabi Zakaria juga bilang, "Ya Allah, saya juga mau ajaib dong kayak Siti Maryam." Gitu ya. Akhirnya Nabi Zakaria juga mempraktekkan ilmu yang Siti Maryam punya. Dan ketika itu Nabi Zakaria berdoa sama Allah, "Pengen anak ya Allah, ya." Dan apa kata Allah? "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran putramu ya." Ya kan Nabi dan Zakaria berdoa. Ya, doanya apa? "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa." Dikabulkan sama Allah, namanya Yahya. Ya. Terus di ayat berikutnya Nabi Zakaria bingung, gimana itu kok bisa? Ya, dia juga ketakutan, bagaimana bisa aku bisa mendapatkan anak sedang aku sangat tua dan istriku seorang yang mandul. Kira-kira ini kombinasi dahsyat kan? Laki-lakinya tua, perempuannya mandul. Kira-kira bisa nggak pakai kedokteran? Enggak ya. Tapi begitulah Allah tuh. Ajaib itu namanya. Nah, polanya Nabi Zakaria tuh gitu bu, berdoa, ya kan, dikabulkan ragu-ragu, kok bisa? Kan gitu. Polanya berdoa dulu, ya Allah, minta anak, dikabulkan. Ketika dikabulkan, kok bisa? Saya udah tua, istri mandul, kok bisa? Nah itu keajaiban. Polanya kita gimana bu? Polanya kita kan bisa nggak ya? Udahlah berdoa aja dulu lah, siapa tahu dikabulkan. Kan gitu polanya kan. Nah kita rubah polanya, ikutin Nabi Zakaria ya. Nanti saya kasih tahu caranya ya. Nah saya mau tahu nih, kasih tahu mukjizat karomah keajaiban yang didapat oleh para nabi namanya mukjizat. Keajaiban diterima oleh para wali namanya karomah. Kita juga bisa ajaib, tapi namanya maunah. Nggak ada yang ujung-ujung nih saya baru dapat mukjizat, udah nggak ada. Mukjizat terakhir diberikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nggak ada lagi yang dapat mukjizat, hanya maunah. Kira-kira ibu-ibu mau dapat maunah nggak? Kurang keras bu? Ya, kita belajar. Keajaiban ini juga bisa datang kepada kita asal tahu rahasianya. Jadi sore hari ini kita mau bongkar rahasianya, ya. Nanti ibu bisa dipraktekin.
Nah, di dalam magnet rezeki itu ada jurus-jurusnya, namanya jurus perisai rezeki. Ini jurus pertama kali yang saya praktekin, ya. Kita belajar dari jurus magnet rezeki, dari jurus perisai rezeki. Coba cek persoalan kita sekarang, mau cek ya. Kenapa kok hutangnya nggak lunas-lunas? Kenapa kok piutang nggak dibayar orang? Piutang tuh uang kita dipinjam orang nggak bayar-bayar, itu namanya piutang. Kenapa keluarga nggak harmonis? Suami istri cekcok terus, anak berantem terus sama ibunya, ya. Kenapa penyakit nggak sembuh-sembuh? Yuk, ya, udah sakit pinggang, balik lagi kolesterol, balik lagi sekarang nggak sembuh-sembuh, ya. Itu juga nggak dapat rezeki itu, ya. Kenapa udah lamar pekerjaan di mana-mana tapi nggak keterima, ya? Kira-kira ada salah satu atau salah dua atau salah tiga? Gak usah dijawab, rasa dulu di sini. Oh ini saya banget nih kayaknya, gitu ya. Ada kok? Ada ya. Kenceng banget ya ada ya. Masya Allah ya. Kok kenapa jualan saya kok kayak gini gitu ya? Ya ini konsep dalam Islam sebenarnya kita semua dapat rezeki berlimpah-limpah. Apa dapat rezekinya? Ada yang tahu? Saat ini nafas ini adalah rezeki yang dipaksa sama Allah. Tapi kita nggak merasa, ya. Kita nggak ngerasa tuh kita lagi dipaksa sama Allah. Ada nggak yang saya mau bangun jam 3 supaya dapat oksigen? Kan ada. Mau dibangun jam 3, mau jam 10, jam 11, tetap sama Allah dipaksa nih nafas, nih udara untuk bernafas. Ya, ibu mau coba nggak saya punya game supaya kita tahu, supaya kita bersyukur bahwa nafas itu adalah rezeki yang dipaksa sama Allah. Ya, kita coba dulu. Nanti saya bilang, ibu tarik nafas, tahan, saya hitung dalam hitungan 20. Kalau nggak kuat angkat tangan aja. Ya, siap? Supaya bisa merasakan nafas itu adalah rezeki yang dipaksa. Siap ya? Tarik nafas. Nanti saya kasih aba-aba 1, 2, 3. Udah 3 tarik nafas semua. Saya bilang tahan. Tahan. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Tarik nafas. Tahan. Saya hitung sampai 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 setengah, 18 3/4, 19, 19 per 4, 19 setengah, 19, 20. Gimana rasanya nahan kok? Gimana rasanya? Sesak? Sesak kan? Allah ini lagi ngasih loh ini rezeki. Kita yang nahan. Ya kan? Ya gitu. Makanya rezeki Allah itu jangan ditahan. Terima aja, terima. Kita coba, lagi nyoba sebentar aja. Itu hitungan saya berapa detik gitu. Nahan rezekinya Allah, udah sesak di sini. Ya, maka begitulah kasih sayang Allah. Ditahan sedikit aja kita yang sesak. Ya. Jadi bismillah. Yang kedua saya mau cerita tentang Nabi Adam sedikit ya Bu ya. Kita semua tahu insya Allah tentang ceritanya Nabi Adam, ya kan, di surga. Tapi saya mau cerita versi saya di mana rezeki. Boleh ya? Udah tahu semua lah. Nabi Adam diciptakan sama Allah di surga, ya, untuk bersenang-senang. Fitrahnya Nabi Adam itu untuk bersenang-senang, ya. Tapi kan iblis nggak mau suruh nunduk, suruh sujud ke Adam kan nggak mau. Karena merasa apa? Iblis lebih hebat, iblis lebih baik daripada Nabi Adam. Sehingga iblis bilang, ya Allah tangguhkan saya untuk bisa menggoda anak cucu Adam. Ya, Nabi Adam dikasih SOP sama Allah. Nabi Adam boleh makan apa saja yang ada di surga kecuali buah olive. Setan, iblis ditangguhkan boleh menggoda, ya. Digoda Nabi Adam kuat dong, Nabi, ya. Tapi ternyata iblis itu banyak akal, ya. Sehingga yang digoda bukan Nabi Adam, tapi Siti Hawa. Begitu Siti Hawa mau dibisikkan Siti Hawa Nabi Adam, akhirnya makanlah buah olive, ya. Baru aja krek gitu,
ketahuan sama Allah, Allah murka. Ya, saya nggak tahu bentuknya buah holi, nggak tahu. Tapi ceritanya Ustadz bahwa Nabi Adam itu baru krek aja gitu katanya, ya saya mendengarkan itu baru krek aja. Makanya saya agak curiga ada HP yang di belakangnya ada lambangnya, ada koak sedikit bekas gigitan. Saya takutnya itu bekasnya Nabi Adam baru krek gitu. Itu siapa tahu, nggak tahu Ustaz gitu. Saya dengerin Nabi Adam tuh baru krek aja loh gitu. Nah saya jangan-jangan tuh ya kan yang HP-nya di belakang ada lambang buah terus baru kegigit ya, gigitan Nabi Adam ya. Nah ketika itu Allah turunkan Nabi Adam bersama Siti Hawa ke bumi, ya kan? Di bumi dipisahkan Nabi Adam, ya itu kan mereka terpisah, saling mencari dan ketemunya di Jabal Nur, ya kan, yang sudah ngomong kan, Bukit Kasih Sayang katanya. Di sana dipertemukan Nabi Adam dan Hawa. Tapi itu ceritanya itu nggak segampang itu, dipisahkan saling mencari. Saya baca di bukunya Ustadz Andre Raditya di buku level 9, rezeki level 9, itu dikisahkan Nabi Adam itu 300 tahun pertama takut melihat ke atas, malu sama Allah. Dan setelah 600 tahun baru diampuni sama Allah. Ya. Ketika Nabi Adam mau makan, ya Allah mie ayam. Dulu di surga, ya Allah rujak teri, ya Allah bakso teri, ya Allah ayam betul-betul teri. Di surga Bu, semuanya gampang, semuanya mudah, semuanya ada, semuanya dilayani. Tinggal ngomong aja Nabi Adam tuh, ya Allah mau makan siang bersama buah-buahannya teri. Tapi ketika Nabi Adam diturunkan sama Allah di muka bumi, Nabi Adam mau makan, ya Allah nasi rames ya Allah nggak ada, nasi kuning ya Allah nggak ada. Kata Allah, Nabi Adam, kalau di muka bumi, di bumi itu ada pohon panjang petik kupas. Kira-kira mudah nggak mau makan kayak gitu Bu? Mudah nggak? Nggak ya. Harus ada ikhtiar, harus ada usaha dulu. Ya, makin hari ini makin nggak mudah. Nggak ada pohonnya lagi, harus nanam dulu. Kata Allah, tanam dulu, itu adalah hal tanam, rawat, panjang, petik, kupas. Makin nggak mudah hidupnya. Dosanya berapa Nabi Adam tadi? 1. Cuma gigit Tuhan, krek gitu. Ya, meninggalkan jejak sampai saat ini. Ya, dan orang berbangga-bangga pakai lambang itu. Nah ini bercandaan saya, bercandaan saya nanti ada orang tersinggung. Nah ini bercandaan saya, ilustrasi saya, ya. Nah dosanya 1, tapi sama Allah, masya Allah hidupnya nggak mudah. 300 tahun pertama tuh masya Allah nggak mudah banget. Mau makan aja sampai seperti itu, harus mencari ke sana, harus mencari ke sini. Dosanya cuma 1, makan buah bumi. Terus kita dosanya berapa Bu? Utangnya mau lunas besok Bu. Ini wajar nggak kalau utangnya nggak lunas-lunas? Nabi Adam aja cuma krek aja sampai nggak mudah hidupnya, ya kan? Nah kita dosanya banyak, masih cengar-cengir keluar sama Allah, ya kan? Masih nyakitin orang lain lagi, dosa kita udah banyak, terus kita nggak merasa, kok utang saya nggak lunas-lunas ya? Aduh puyeng mikirin utang terus, gitu. Ya, jadi bisa jadi ini salah satunya, ya kan? Dari dosa yang kita kerjakan. Suami istri bertengkar terus, siapa tahu mau dosa kali gitu ya. Jadi siapa sebenarnya nggak dapat rezeki dari Allah? Ya, atau rezekinya nggak banyak. Mereka itu adalah orang-orang yang menahan dirinya dari aibah. Kayak tadi kita nahan nafas itu tuh, ya, nyesek kan? Hidup kekurangan uang nyesek, ya. Uang bukan segalanya, tapi segalanya punya uang. Kurang dikit aja sesek hidup kita, ya. Jadi kadang-kadang ada orang gitu, udahlah kajian mah jangan ngurusin aja dunia. Buktinya
kurang dikit aja pulang sini nggak ada beras mumet juga ya kan? Ya, nggak apa-apa. Allah tuh maha sayang kok. Kita mikirin rezeki juga nggak apa-apa. Duduk di sini kan 1000 malaikat ada di sini sambil doa. Ya Allah beras di rumah habis, tolong ya Allah, bisa. Malaikat amin ya Allah gitu. Ya, dan mereka itu adalah orang-orang yang mencintai perisai itu, dan perisai itu adalah kehidupan dia. Ya, perisai itu apa sih? Perisai itu adalah dosa. Perisai itulah yang akan kita hancurkan. Kenapa disebut perisai? Dia kayak sekat tipis, insya Allah masih bisa dihancurkan. Nah, kita duduk di sini dalam rangka menghancurkan sekat-sekat tipis tadi yang menghalangi rezeki kita selama ini. Ya. Nah, harusnya rezeki Allah tuh begitu tuh, banyak banget. Tapi karena ada perisai yang setengah lingkaran itu adalah perisai sekat tadi, ya, akhirnya datangnya nggak seperti air bah, datangnya kayak tadi tuh nyesek ke dada, sakit sesek. Ya, itu ada perisai, udah tahu dikasih rezeki, ditahan sama kita, sekencang kita, maka rezekinya nggak masuk. Itu sebenarnya gambaran ini. Ya, udah dikasih banyak sama Allah, rezekinya wah bertubi-tubi, kita nahan pakai perisai tadi. Perisai tadi apa bu namanya? Dosa. Dosa yang menghalangi kita dari rezeki Allah. Oh pantes utang saya gak lunas. Oh pantes saya hidup gini aja. Oh pantes ya. Kalau yang merasa, saya nggak memaksa itu untuk merasa, gitu ya. Kalau merasa ya tadi rasakan dulu, sesak napas tadi kita yang nahan rezeki Allah, ya. Nah sekarang gimana caranya supaya sekat tipis tadi kita bongkar, ya, supaya rezekinya deras, gitu, ya. Kita coba ya bu ya, lepaskan dosa itu. Hujan akan turun dengan lebat dari langit. Hujan itu berupa rezeki berlimpah ruah. Ini caranya cuma ini bu. Ya, ini ada di Quran surat Nuh ayat 10 sampai 13. Kata Allah, mohon ampunlah pada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Ini cara melepaskan perisai tadi, cara melepaskan sekat yang tadi dilepas. Ya. Mohon ampun pada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Ketika Allah ampuni, ada 5 kebaikan yang Allah berikan. Di ayat 11-nya, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang sangat lebat. Bukankah rezeki di Al-Quran itu gambarannya hujan? Ya, maka ketika kita minta ampun, Allah turunkan hujan yang sangat lebat. Ayat 12-nya, Dia akan memperbanyak harta. Harta bu, harta. Spesifik harta. Harta itu apa? Uang, rumah, kendaraan itu harta. Artinya ketika kita membahas rezeki, boleh gak? Boleh. Allah yang bilang memperbanyak harta. Ya, boleh cek. Kalimatnya memang begitu, memperbanyak harta. Harta udah jelas spesifik, uang, rumah, kendaraan itu harta. Jadi boleh minta sama Allah? Boleh. Caranya gimana? Minta ampun. Ya, minta ampun. 1 amalan, Allah datangkan kebaikan. 1, hujan yang sangat lebat. 2, memperbanyak harta. 3, anak-anak. Ini bisa jadi bukan anak-anak biologis, mungkin kayak saya, kayak ibu itu kan gak mungkin anakin lagi, kecuali Allah kehendaki, ya kan? Bisa jadi ini bukan anak biologis, tapi mungkin bisa anak-anak cabang yang punya perusahaan buka kantor baru, yang punya usaha buka toko baru, downline, reseller gitu kan? Ini kayak anak-anak itu kayak gitu, ya. Terus yang keempat apa? Kebun-kebun. Ibarat kata orang apa? Dikasih lahan buat usaha. Kebun-kebun. Udah dikasih kebun-kebun, dikasih sungai-sungai baru, dikasih juga itu apa namanya? Modalnya. Udah dikasih tempat usaha, dikasih modal juga. Enak jadi. 1 amalan, 5 kebaikan yang Allah berikan. Hujan yang lebat, memperbanyak harta, anak-anak, kebun-kebun, sungai-sungai. Enak apa enak?
Sangat baik Allah, apa sangat baik? Sangat baik. Cuma ini Bu dibukanya, saya ngegas minta ampun sama Allah, teringat akan dosa. Saya ampun. Ternyata Allah buka keran rezeki, wes, gitu ya. Kurang dari 6 bulan utang saya 100 juta lunas. Ya, saya nggak akan pernah bicara di sini kalau saya nggak pernah merasakan itu. Saya mau umroh aja, saya sholat tobat. Saya minta jodoh sama Allah, minta ampun. Bukan minta jodoh, ampun ya Allah, saya yang salah. Jadi ibu-ibu silakan praktekkan ini. Satu amalan mendatangkan 5 kebaikan. Cuma manusia sifatnya apa? Sifatnya nggak percayaan, ya kan? Emang bisa cuma istighfar aja? Nih ibu saya lagi sakit nih, apa saya harus istighfar terus? Gak gitu konsepnya. Ketika ada orang sakit, kita beristighfar. Siapa tahu ada tetangga, Bu ayo kita bawa ibunya ke rumah sakit, rezeki, ya kan? Sambil mengurus orang tua sambil beristighfar, saya yang salah ya Allah. Banyak kemudahan ketika kita minta ampun sama Allah. Tapi itu tadi ya, namanya manusia. Kata Allah, mengapa kamu tidak percaya? Ya, ini bukan kata saya, kata Al-Quran. Nanti boleh dilihat di rumah baik-baik, benar gak ya? Tadi Bunda Ros ngomong gitu, benar gak ya? Boleh dicek buka Al-Qurannya, ya. Boleh Al-Quran. Nanti kalau kita mudah-mudahan kita ketemu lagi, ibu-ibu praktekin ilmunya, kita ketemu lagi, kita sharing. Udah aja belum mau gitu, ya. Jadi silakan ibu, mohon ampun. Cuma ya, saya kasih tahu, cuma istighfar kita itu udah kayak gunting rambut, gunting kertas dipakai gunting rambut, tajam dong? Udah nggak tajam kan? Karena gunting rambut dipakai gunting kertas, pakai gunting rambut lagi nih, nggak tajam. Itu istighfar kita Bu. Kenapa? Karena ketika kita istighfar, mulut kita nih istighfar nih Bu. Astagfirullah. Disinggung orang, astagfirullah. Kok lihat apa? Istighfar kita gitu, benar? Lagi enak-enak makan, disinggung sama anak, nggak lihat apa? Astagfirullah, adek, mama lagi makan. Maka istighfar kita udah nggak setajam itu. Mulut kita istighfar, mata kita melotot sama orang lain. Istighfar artinya apa Bu? Mohon ampun. Kenapa matanya melotot sama orang lain? Kan gitu. Malu nggak sama Allah? Nabi Adam aja nggak mau lihat ke atas, takut, malu. Nah kita kenapa? Maka istighfar kita sudah nggak tajam. Istighfar kita cuma di mulut aja. Mau pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, asal benar. Ya Allah, saya salah, ampuni saya ya Allah, maafkan saya ya Allah, nggak apa-apa sebenarnya. Daripada latah istighfar matanya sama orang lain, ya kan? Orang lain yang salah, kita yang istighfar, ya kan? Tapi matanya melotot, gitu kayak nantang sama Allah, jadi kan? Udah tahu minta maaf, ada nggak kita minta maaf? Aku maaf ya, gitu nggak kira-kira? Ya kan? Ada bos datang, kita punya salah, gitu kan? Kita bilang, bos maaf ya, tak sama bosnya nanti, ya. Maka sekarang menundukkan diri minta maafnya, ya. Bisa jadi nih kolesterolnya tinggi, mungkin istighfar aja. Saya yang salah ya Allah, tidak menjaga tubuh saya, maka maafkan saya ya Allah. Udah paling enak itu, habis itu sholat tobat, ya. Jadi istighfarnya nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia dulu. Yang penting nyentuh di sini dulu daripada istighfar. Astagfirullah, nengok sana, astagfirullah. Nanti minta ampun sama Allah. Ya itu. Kadang-kadang kita sampai nyari kunci. Astagfirullah. Tadi di mana astagfirullah? Ini kita adabnya sama Allah, minta ampunnya. Ya. Maka sekarang mulailah minta ampun yang sebenarnya sama Allah demi tujuan ini.
Ya, bisa jadi mungkin penyakit tadi, bisa jadi kurang harmonisnya kita keluarga tadi karena ada perisai, bisa jadi rezeki kita sekarang gak lancar nih, mungkin ada perisai tadi. Orang gak bayar utang sama kita, bisa dari kita yang punya perisai, Allah halangi rezekinya. Bisa seperti itu, ya. Nah, perisai rezeki itu janji Allah ada dua, ya. Jika mau dapat rezeki berlimpah, lepas perisainya. Kalau mau rezekinya terus, lepas saja, lepas perisainya, ya. Passive income, duduk diam dapat rezeki ini. Ibu-ibu lagi duduk diam, insya Allah dapat rezeki pulang dari sini, ya. Biasanya gitu, orang-orang ada rezeki ketika percaya sama ilmu ini, tangkap ilmunya, praktekin, insya Allah rezekinya bertubi-tubi, ya. Perisai rezeki kita adalah dosa. Dosa menghambat kita mengakses kekayaan tanpa batas, ya. Dosanya apa? Biasanya dari pikiran, perasaan, dari spiritual. Dosanya cuma datang dari 3 hal ini, Bu. Pikiran kita nih suka bikin dosa nih, ya. Contohnya ada orang lewat, kita ngomongin, dia kok gitu sih, pakai bajunya gak nyambung, jilbabnya hijau, bajunya merah, celananya kuning, sepatunya kayak sepatu bola. Pikiran kita gitu kan. Pas diundang, kenapa kok kayak gitu, Bu? Gak matching banget. Sisa kebanjiran kemarin cuma ini. Mau bilang apa? Itu juga gitu kan. Gak ada lagi. Kemarin kebanjiran hanyut semua, cuma ini yang dipakai. Ayo, kita sudah berdosa. Itu contoh dari pikiran, ya. Dari perasaan apa? Dari perasaan. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Dalam hati, alhamdulillahnya apa ya? Hidup gini-gini aja. Nanti sore juga belum ada makan. Itu perasaan. Ya, banyak hal, ya. Dari mulut yang selalu kekurangan, ya kan? Dari mana lagi nih, gitu kan? Udah datang ke pasar, semua mahal, bawang mahal, minyak mahal, 50.000 cuma dapat segini. Tuh mulut yang selalu kekurangan, ya. Dari tangan yang hanya cuma terima aja, dari mata yang melihat kebaikannya sendiri. Kalau bukan aku tuh, gitu kan? Kalau bukan aku tuh, kalau aku nggak ada, ini nggak ada. Nah, itu ya, banyak hal. Mungkin ini hal-hal yang kecil. Karena apa? Selama ini kita selalu menghindari 10 dosa besar, betul kan? Insya Allah semuanya sudah hatam 10 dosa besar. Enggak, 9. Saya nggak yakin yang ke-10 bisa. Ya, yang ke-10 apa? Gibah. Ada yang udah lulus, sekarang diplesetkan. Wah, kok ngomongin gibah Syarki? Kayaknya belum lulus. Kita fokusnya di 10-9 besar, tapi hal-hal kecil, Bu, ini jadi perisai. Kecil-kecil, numpuk, nutup juga, ya. Nah, fokus sekarang adalah duduk diam, lepaskan perisai kita, ya. Sekarang mungkin untuk lebih pendalaman saya lebih baik ke tanya jawab, ya, gitu ya. Mungkin dari kasus-kasus ibu yang dialami, saya materinya saya selesaikan dan dilanjutkan untuk tanya jawab. Silakan. Barangkali ada yang mau tanya, Bu? Kayaknya udah semua, udah berlimpah semua, ya. Kalau malu di WA aja, di grup tolong tanyain, itu nggak apa-apa. Atau bisikin gitu aja, bisikin panitia, saya mau nanya, malu gitu kan. Di grup aja, di grup. Nanti ada ketua yang nyampein, ya. Silakan, Bu. Barangkali ada yang mau nanya. Jadi kalau nggak ada yang nanya, saya suka bingung. Ibu paham nggak? Gitu kan. Jangan-jangan saya ngomong dari tadi dari jam 5, 45 menit saya ngomong. Nggak pulang saya jelasin sampai. Ada, Bu, mau nanya? Saya mewakili, Bu, boleh ya?
Mungkin ibu-ibu bingung mau nanya apa. Begini Bunda Ros, mungkin ibu-ibu ingin tahu caranya itu bagaimana sih? Kan tadi ibu jelaskan, mungkin banyak dosa kita, biar kita mendapatkan rezeki dari Allah dengan berlimpah-limpah, itu kan caranya kan dengan bertobat tadi kan. Ya mungkin ibu gimana caranya? Itu maksudnya kita itu baca istighfarnya apa setiap waktu, apa di waktu sholat, apa kita harus menjalani sholat malam, sholat tobat, apa bagaimana? Mungkin seperti itu Bunda. Terwakili Bu? Mewakili semua ibu ini. Tadi nih saya mau nanya ini, saya mau nanya ini, terjawab alhamdulillah. Rezeki loh Bu itu, ya kan? Mau nanya, mulut gak keluar, ada yang mewakili, rezeki namanya, alhamdulillah terwakili gitu ya. Gimana caranya? Ya, piye caranya gitu kan? Ya, kalau saya maha carana, ya. Saya separuh Sunda, separuh Jawa, kata orang Jawareh, ya. Saya tuh kalau orang Jawa ngomong, ya dengar nanti gitu, mau ngomong lagi saya nggak bisa, ya. Makanya kadang-kadang ada orang teman-teman saya nih Bu, kalau saya bilang sampean gitu, ngomong saya, kamu jangan bilang sampean sama saya, itu tuh udah bahasa halus, karena saya menghormati, gitu ya. Orang Jawa ini kan, sampean, tolong jangan panggil saya sampean. Saya di telinga saya kayak saya dipanggil kaki. Orang Sunda kaki itu sampean. Ya, jadi saya bilang perasaan saya dipanggil kaki. Ya, ini biar ibu-ibu ini aja sedikit penyegaran, gitu ya. Jadi kalau sama saya nggak usah ada penghormatan sampean. Saya perasaan dipanggil kaki gitu ya. Karena di Sunda itu sampean itu kaki, itu bahasa halus. Kalau kasarnya suku, ya. Jadi, ya oke, gimana caranya? Ya, balik lagi flashback tadi ke Ramadan tadi, ya. Salah satunya adalah naikin level keimanan dan ketakwaan kita. Seperti di Ramadan, energi Ramadan kita bawa, kita naikin energinya, ya. Didabelkan semua, dilipat gandakan semua ibadah-ibadah kita. Allah yang kasih jalan keluar sendiri. Ya kan? Kita fokus memperbaiki diri, fokus di ibadah, fokus di amal soleh. Udah nggak usah diapa-apain persoalan, selesai. Karena apa? Janji Allah tadi apa? Allah memberikan jalan keluar dari setiap persoalan. Allah memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi kembali case-nya, ketika perisainya sudah ada, kita lepas perisainya dengan apa? Sholat tobat. Kan tadi saya bilang, istighfar kita tuh udah gak tajam, udah gak ada artinya. Kenapa? Mulut kita beristighfar, mata kita melotot. Bayangin aja deh ibu, minta maaf sama atasan kita, minta maaf sama suami aja gitu, ya. Oh kita gini-gini, rasanya kayak nantang gitu, ya. Sama atasan, apalagi nih sama Allah. Ya nggak apa-apa sih, daripada ngomong yang tidak baik, tetap zikirnya adalah istighfar, ya. Tapi kalau udah dalam sendirian, case-nya sudah ini bertumpuk-tumpuk persoalan hidup kita, duduk aja di atas sejadah. Ya Allah, saya minta maaf, ampuni saya ya Allah, dosa saya. Pernah nggak mendetilkan dosa kita sama Allah? Nah, ya Allah saya salah. Ini cuma ini ya, saya tidak tahu ya. Ini kan cuma contoh ya. Mungkin ada ibu-ibu yang pernah berzina, pernah nggak mendetailkan zina itu sama Allah? Nauzubillah, ini lagi di kelas ya, Bu ya. Saya tidak menuduh, ini lagi contoh. Seumpama ada yang pernah berzina, ya kan? Ya Allah, kan cuma kita sama Allah yang tahu kan? Udah bilang ya Allah, dulu saya belum paham agama, saya pernah berzina ya Allah sama suami saya kala itu belum menikah. Itu kalau belum ditobatin sampai sekarang menjadi persoalan dalam hidup kita. Pernah ya Allah dulu durhaka sama orang tua, pernah bentak ibu ya Allah sampai ibu menangis ya Allah. Pernah nggak itu? Mendetailkan dosa kita. Ya, ada anak yang kurang baik sama orang tuanya. Ampuni saya ya Allah, saya belum bisa jadi ibu yang baik, saya belum bisa mendidik anak saya dengan baik, belum bisa mengajari dia dengan baik ya Allah.
pernah nggak mendetilkan itu. Maka melepas perisai terbaik adalah mendetilkan dosa kita sama Allah satu persatu. Kata guru saya Ustaz Nasrullah, satu dosa satu sholat tobat. Ya, sholat tobat buat zina satu, sholat tobat buat durhaka sama orang tua satu, durhaka sama suami satu, ya, durhaka sama anak satu. Jangan dikira anak aja durhaka, orang tua juga bisa durhaka, iya kan? Caranya seperti itu, kayak ngupas bawang. Ya, kalau mau dapetin ini, dapetin yang Allah janjikan ayat 11 dan ayat 12, perisai rezekinya dikupas kayak kupas bawang satu persatu sampai sama Allah. Ya, mohon ampun tuh yang begitu, bukan gini, ya Allah saya sadar banyak salah saya, ampuni saya ya Allah, ampuni dosa saya. Allah maha tahu dosa kita banyak, tapi Allah butuh pengakuan dosa kita. Ya, kira-kira kayak gitu. Ya, insya Allah ketika ibu-ibu praktekkan ini, kebuka tuh satu rezekinya ngalir terus satu. Rezekinya, masya Allah. Ya, maka dulu saya pernah diusir, nggak punya uang, nggak makan. Alhamdulillah sekarang bisa keliling Indonesia, keluar negeri, umroh bolak-balik, gitu ya. Dapat jodoh juga dari mana rezeki, gitu ya. Mengamalkan yang mana rezeki. Ibu kalau punya mantu bisa, pengen punya mantu nih. Ada anak nih, kalau anak saya belum nikah nih, udah ibu yang sholat tobat deh. Ya Allah pengen mantu. Ya, oke, gitu ya. Ya, silakan barangkali ada pertanyaan lagi. Mudah-mudahan jelas ya ibu-ibu. Insyaallah. Ya, silakan. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, saya nungguin. Saya ingin tanyakan Bunda, sholat tobat itu apa tiap hari apa gimana? Itu yang saya tanyakan yang pertama. Saya soalnya nggak bisa ngaji, aku dosa saya udah tua. Gimana itu tobat itu apa tiap hari apa habis sholat tobat apa malam itu? Bunda minta tolong saya dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya sampai saat ini, karena saya sekarang lagi nggak sholat, jadi nggak sholat. Kalau saya nggak sholat, saya tiap hari sholat tobat. Karena apa? Yakin ibu hari ini nggak berbuat dosa, pasti berbuat dosa. Ya. Jadi setiap hari saya lakukan. Awal-awal mengenal ilmu rezeki, satu hari itu bisa 7-8 kali sholat tobat. Karena begitu sholat tobat ingat dosa ini, satu kali sholat tobat ingat lagi dosa ini, sholat tobat lagi ingat lagi dosa ini. Saya kumpulin dosanya terus, saya sholat tobatin 5 bulan, lewat seminggu, utang saya lunas semua. Pakai terus dikumpulin. Jadi ibu nggak usah takut gimana dengan dosa saya. Yang penting sekarang perjalanannya adalah sedang melakukan tobat. Allah maha tahu kok. Ibu-ibu pernah dengar nggak ada seorang pemuda yang sudah membunuh 99 orang mau hijrah, ya kan? Kata yang terakhir, hijrah kamu dari tempat itu, dan ketika hijrah di perjalanan meninggal, ya. Malaikat bingung, ini gimana masuk surga atau neraka? Ternyata kata Allah dihitung di mana dia lebih banyak berjalan. Ketika dihitung ternyata lebih jauh perjalanannya meninggal tempat yang kemaksiatan menuju hijrah. Maka di situ Allah ampuni semua dosanya. Ibarat itu kan ibu ya. Sholat tobat aja nggak usah mikirin Allah itu kalau sudah walaupun dosa kita bertumpuk, tapi kalau kita terus minta ampun sama Allah, insya Allah Allah ampuni. Gitu. Ya, terus sholat dan sholat tobat. Ya, alhamdulillah. Silakan. Sudah? Alhamdulillah. Sudah ada pertanyaan lagi?
Sudah lega? Paham? Alhamdulillah. Mau dipraktekin? Insya Allah. Ya, nanti saya tanya nih, udah pada aja belum, dipraktekin belum, gitu, ya. Ya, saya kembalikan ke MC silahkan. Ya, mohon maaf Bunda, mungkin intinya dari semua ini, mungkin kita dari sekarang harus memperbaiki pola ibadah kita yang biasanya nggak pernah sholat, badiah, qobliyah, mungkin kita tambahin. Mungkin intinya kita harus lebih banyak bertobat dan juga memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini Bunda kesimpulannya dari jenengan mungkin seperti itu. Saya kasih penutup aja ya Bu ya. Karena udah selesai ya. Karena nggak ada pertanyaan, penutup dari saya, ibu-ibu, saya titip ingat-ingat ketika Ramadan begitu penuh keberkahan, begitu penuh kemudahan, itu bukan karena dari Ramadan yang penuh keberkahan saja, tapi dari kitanya juga, karena level keimanan dan ketakwaan kita lagi naik, di situ Allah kasih rezeki. Nah sekarang saatnya ibu-ibu mau rezeki yang berlimpah. Ingat-ingat Ramadan, kalau energi kita naik, level keimanan naik, ya, tagih janji Allah bahwa Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap persoalan dan Allah memberikan rezeki yang berlimpah yang tadi saya rasakan. Maka di sini saatnya ibu raih rezekinya dengan cara apa? Tadi melipat gandakan ibadah-ibadah amal soleh kita dan ditambah dengan sholat taubat. Selama ini kan kita cuma tahu ilmu dari Al-Quran itu cuma dibaca, ditadaburi, dihafalkan. Saya titip sekarang satu lagi dipraktekkan, ya, maka itu akan lebih dahsyat. Kalau kita mau praktekkan, kayak ibarat ibu-ibu mau masak nasi goreng, itu cuma dibaca aja resepnya, jadi enggak. Sama kayak Al-Quran. Itu Al-Quran itu ilmu keajaiban, syifa gitu kan. Banyak orang-orang yang, makanya di situ tadi Ibu di flyer ya, saya personal coach Quran Immunity. Artinya saya bisa membimbing ibu-ibu untuk kesembuhan lewat Al-Quran, gitu ya. Kalau kita bisa banyak cari dari Al-Quran. Tapi saya nggak dalam loh ya, saya bukan ahli tafsir atau apapun, ini dari keilmuan magnet rezeki. Insya Allah banyak sudah yang tertolong dengan Al-Quran. Gitu. Maka saya di situ personal coach, jadi saya bisa membimbing ibu-ibu dari Al-Quran. Itu ya, maka jadikan Al-Quran itu sumber ilmu, sumber keajaiban, sumber kesehatan. Gitu, ya. Jadi intinya tadi memperbaiki diri, naikin level keimanan kita dan bertobat sama Allah, mendetelkan dosa-dosa kita sama Allah. Ya, belum ada kata terlambat. Bismillah. Apa yang ibu minta sama Allah kasih, ingat ini. Ya, tadi ayat 1000 dinar dan ini. Pegang ayat ini baik-baik. Kita akan ingat, kita akan minta sama Allah. Janji Allah, insya Allah itu yang Allah berikan. Ya, dari saya, jika ada yang kurang tepat, ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya ibu-ibu ya. Saya cuma sekedar men-sharingkan ilmu yang selama ini saya dapatkan dari guru saya, Ustaz Nasrullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC.